Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin membahas terkait halaman tes akhir modul pada menu yang kedua. Nah, Bapak Ibu silahkan dan bisa mengakses beberapa kuis terkait modul yang pada menu yang pertama tadi, yaitu tersedia sekitar 7 modul kuis ya. Nah, untuk kuis yang pertama yaitu kuis tentang evaluasi pembelajaran, yang kedua pendidikan agama Islam kontemporer, yang ketiga pengembangan profesi guru, yang keempat perkembangan peserta didik, yang kelima sejarah kebudayaan Islam, yang keenam yaitu struktur keilmuan PAI, dan yang terakhir teori belajar dan pembelajaran. Nah, di sini saya akan mencoba 2 kuis. Kuis yang pertama yang akan saya coba yaitu tentang kuis evaluasi pembelajaran. Silahkan tinggal Bapak Ibu klik. Nah, di sini kuis untuk evaluasi pembelajaran terdiri dari 12 soal. Nah, silahkan Bapak Ibu baca dan cermati. Saya beri waktu 10 detik. Nah, baik. Kita akan bahas Bapak Ibu ya, apa jawabannya yang benar. Nah, dari 3 istilah yang sering muncul ketika membahas tentang evaluasi pendidikan dan pembelajaran, tetapi ketiganya memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan terhadap 3 istilah tersebut dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, evaluasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melakukan kegiatan pengukuran dan penilaian. Yang kedua, penilaian adalah kegiatan yang lebih komprehensif dari pengukuran dan evaluasi. Yang ketiga, penilaian merupakan kegiatan yang dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan pengukuran. Yang keempat, evaluasi pembelajaran dapat dilakukan hanya berdasarkan kepada hasil pengukuran kognitif. Yang kelima, pengukuran adalah kegiatan awal dalam proses evaluasi pendidikan. Nah, pertanyaan yang benar dari kesimpulan di atas adalah, baik Bapak Ibu yang mana ya? Nah, kita akan jawab, yaitu A Bapak Ibu ya, 1, 3, dan 5. Untuk ke soal yang selanjutnya, silahkan Bapak Ibu klik selanjutnya saja. Nah, maka dia akan ke soal yang bagian kedua. Adapun untuk soal yang bagian kedua ini, yaitu esai dan multiple choice adalah 2 bentuk soal yang berbeda, tetapi keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari esai menjadi kekurangan dari multiple choice. Sebaiknya, kelebihan dari multiple choice menjadi kelemahan dari esai. Berikut adalah salah satu kelemahan paling utama dari esai yang juga menjadi kelebihan paling utama dari multiple choice, yaitu, silakan Bapak Ibu pikirkan jawabannya. Saya beri waktu 10 detik. Baik Bapak Ibu, jawabannya adalah A. Penilaiannya subjektif karena sangat tergantung pada siswa yang menilai. B. Dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa secara mendalam. C. Tingkat keterwakilan materi rendah. D. Penilaiannya sulit dan cenderung lama. E. Jarang digunakan untuk ujian yang skalanya nasional. Menurut saya, jawabannya itu A Bapak Ibu ya. Penilaiannya subjektif karena sangat tergantung pada siapa yang menilai. Baik, soal yang ketiga maksud saya. Adapun soal yang ketiga ini membahas tentang ada 2 standar penilaian yang dapat digunakan, yaitu standar absolut dengan standar relatif. Standar absolut adalah standar penilaian yang mengacu pada standar yang sudah ditetapkan oleh guru.
sedangkan standar relatif didasarkan pada nilai rata-rata dalam kelompoknya. Berikut adalah implikasi yang akan muncul dengan menggunakan standar absolut kecuali. A. Kurva nilai akan menunjukkan kurva normal. Nilai siswa tersebar antara rendah, sedang, dan tinggi. B. Kurva nilai akan menunjukkan juring ke kanan, yaitu jika nilai siswa lebih banyak yang tinggi. C. Kurva nilai akan menunjukkan juring ke kiri, yaitu jika nilai siswa lebih banyak yang rendah. D. Kurva nilai akan menunjukkan kurva datar jika nilai siswa seimbang antara yang rendah, sedang, dan tinggi. Yang E. Kurva nilai hanya akan menunjukkan kurva normal saja. Jawabannya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu ya. Lanjut, kita ke soal nomor 4. Penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknis yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai. Sesuai dengan KI dan KD-nya, ada beberapa teknis yang dapat digunakan dalam pendekatan penilaian autentik, baik yang bersifat tes maupun non-tes, untuk mengukur kompetensi keterampilan. Teknis yang dapat digunakan adalah A. Observasi, praktek, dan tes esai. B. Penilaian diri, observasi, dan jurnal. C. Praktek, penilaian antara peserta didik dan tes tertulis. D. Observasi, portofolio, dan proyek. E. Proyek, produk, dan portofolio. Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita ke poin yang kelima. Poin yang kelima ini yaitu membahas tentang penilaian pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan autentik yang sedikit berbeda dengan penilaian pada kurikulum sebelumnya. Ada beberapa karakter penilaian pembelajaran yang menggunakan pendekatan autentik sebagai berikut kecuali A. Penilaian terhadap kemampuan berpikir siswa lebih diutamakan dibandingkan dengan penilaian pada aspek lainnya. B. Penilaian dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik. C. Penilaian dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, proses, dan keluaran yang mengukur hasil belajar peserta didik. D. Penilaian dilakukan terhadap seluruh aspek peserta didik, terutama kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam kehidupan nyata di sekitarnya. E. Penilaian dilakukan dengan menggunakan banyak teknis yang mampu menunjukkan hasil belajar siswa. Apa kira-kira Bapak Ibu jawabannya? Betul Bapak Ibu, maka jawabannya adalah A. Penilaian terhadap kemampuan berpikir siswa lebih diutamakan dibandingkan dengan penilaian pada aspek lainnya. Ini maksudnya adalah kurikulum 13 Bapak Ibu ya, sebelum kurikulum Merdeka. Baik, selanjutnya yang kita ke pembahasan yang ke-6. Sesuai dengan tuntutan abad 21, proses pembelajaran diarahkan agar siswa memiliki kompetensi 4C, yaitu critical thinking, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Perubahan tuntutan kompetensi tersebut berimplikasi terhadap perubahan alat evaluasi atau bentuk soalnya, di mana penilaian kompetensi berpikir
sekarang juga harus berorientasi pada kemampuan soal hot Bapak Ibu ya. Ada beberapa karakteristik soal hot sebagai berikut, kecuali A. Pertanyaan berbasis masalah kontekstual. B. Pertanyaan mendorong siswa untuk mengingat dan menghafal. C. Pertanyaan mengukur kemampuan tingkat analisis dan evaluasi. D. Pertanyaan mendorong siswa untuk memecahkan masalah. E. Pertanyaan mendorong siswa untuk mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Jawabannya apa Bapak Ibu? Ya, betul B Bapak Ibu ya. Pertanyaannya mendorong siswa untuk mengingat dan menghafal. Soal yang ke-7. Dalam pengembangan alat evaluasi tes maupun non-tes, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh guru. Berikut adalah langkah-langkah dalam pengembangan tes hasil pembelajaran. Yang pertama, membuat tabel spesifikasi soal. Yang kedua, merumuskan indikator penilaian. Yang ketiga, melakukan uji coba soal. Yang keempat, merumuskan soal. Yang kelima, melakukan analisis butir soal. Yang keenam, memperbaiki soal. Yang ketujuh, melakukan tes. Yang kedelapan, menafsirkan hasil tes. Dari langkah-langkah di atas, langkah yang benar menurut urutannya adalah B Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu urutkan sendiri. Yang pertama, perumusan. Yang kedua, membuat tabelnya. Yang ketiga, merumuskan soal. Yang keempat, melakukan uji coba. Yang kelima, melakukan analisis. Memperbaiki soal. Melakukan tes, baru menafsirkan hasil tes. Soal yang ke-8. Setelah melakukan tes hasil belajar, ada beberapa analisis soal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan soal yang baik, yaitu analisis tingkat kesukaran, daya pembeda soal, pola jawaban soal, validitas item soal, dan reliabilitas tes. Analisis tes hasil belajar yang menunjukkan bahwa soal itu baik karena dijawab benar oleh siswa minimal 30% dan maksimal 70% adalah A. Analisis validitas item soal atau item tes. B. Analisis tingkat kesukaran. C. Analisis daya benda soal. D. Analisis pola jawaban soal. E. Analisis reliabilitas tes. Jawabannya apa Bapak Ibu? Betul, jawabannya adalah B, yaitu analisis tingkat kesukaran. Selanjutnya, soal yang ke-9. Hasil tes sikap spiritual siswa menunjukkan data sebagai berikut. Jika kriteria selalu 4, sering 3, jarang 2, dan tidak pernah 1, maka nilai sikap spiritual siswa tersebut adalah, silahkan Bapak Ibu amati, saya beri waktu 15 detik. Jawabannya adalah D Bapak Ibu ya, 80. Selanjutnya kita ke nomor soal yang 10. Menyusul kebijakan Kemendikbud tentang kurikulum Merdeka Belajar, salah satu implikasinya adalah dihilangkannya ujian nasional atau UN dan digantikan dengan asesmen nasional. Berikut ini adalah perbedaan di antara dua sistem penilaian tersebut kecuali A. UN menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa, sedangkan asesmen nasional tidak menjadi dasar kelulusan seorang siswa. B. UN dilakukan terhadap seluruh siswa, sedangkan asesmen nasional dilakukan secara sampel dan random. C. UN menghasilkan informasi tentang kemampuan hasil belajar masing-masing siswa, sedangkan asesmen nasional menghasilkan informasi tentang kualitas pembelajaran secara keseluruhan. D. UN sasarannya adalah siswa, sedangkan asesmen nasional sasarannya adalah siswa, guru, dan kepala sekolah.
ON melakukan penilaian hanya berdasarkan aspek kognitif, sedangkan asesmen dilakukan penilaian terhadap seluruh aspek kompetensi. Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Kecuali Bapak Ibu ya. Jawabannya itu adalah A Bapak Ibu. ON menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa, sedangkan asesmen tidak menjadi dasar kelulusan peserta didik. Lanjut kita ke soal yang ke-11 ya. Salah satu bentuk asesmen nasional adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM, yaitu penilaian kompetensi dasar yang dilakukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Berikut ini adalah beberapa karakteristik AKM kecuali. AKM dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. B. Kompetensi AKM adalah konten, proses kognitif, dan konteks. C. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah 1. Paling kurang 1 perlu intervensi khusus, 2 dasar, 3 cakap, dan 4 mahir. D. AKM mengukur hasil belajar pada aspek kognitif, sosial, dan emosional. E. AKM mengukur 2 kompetensi dasar, yaitu linearitas membaca dan linearitas numeris. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya tentunya D Bapak Ibu ya, yaitu AKM mengukur hasil belajar pada aspek kognitif, sosial, dan emosional. Soal yang terakhir ke-10 Bapak Ibu. Ke-12 Bapak Ibu. Asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses hasil belajar satuan pendidikan dasar menengah di seluruh Indonesia. Untuk mendapatkan data akurat dan komprehensif, salah satu instrumen yang digunakan adalah asesmen lingkungan sekolah yang menilai tentang A. Kompetensi literasi membaca. 2. B. Karakteristik input dan proses pembelajaran. C. Kompetensi siswa dalam aspek kognitif. D. Kompetensi linearitas numerasi. E. Karakteristik siswa dalam aspek sosial nasional. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu jawabannya? Jawabannya tentu adalah B Bapak Ibu ya. Karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, setelah Bapak Ibu mencek semua jawaban, nah, sekarang Bapak Ibu klik selesai, maka nilainya akan muncul yaitu 100 Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita sudah selesai membahas tentang evaluasi pembelajaran. Nah, untuk kuis yang kedua, kita akan mencoba tentang kuis pengembangan profesi guru yang akan dilanjutkan di video selanjutnya. Semoga video kali ini terkait tentang halaman tes akhir modul pada menu yang kedua pada website PPGPI bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.